Oke guys, akhirnya Samsung A56 ini udah di tangan, yang nantinya bakal gue bandingin secara desain, chipset, dan kamera sama A55. Dan katanya kedapatan fitur baru juga loh. Apakah bakal lebih menarik seri ini? Minta maaf, usai dikira tunangan. Oke, jadi saat ngomongin A55, ada beberapa komplain gua itu adalah HP-nya cukup berat, tebel, dan frame-nya lumayan tajam. Terus gimana dengan A56 ini? Untungnya sekarang lebih enteng 15 gram ya, dan lebih tipis hampir 1 mili. Sedangkan frame-nya dia ada improve juga loh, udah nggak setajam sebelumnya. Ya, walaupun nggak bisa dibilang tumpul-tumpul juga sih. Vi, coba lihat Vi, mana yang lebih tajam frame-nya? Ininya ya? Sampingnya benar. Ini sih, ini lebih tajam. Kalau ini dikit, tapi kayak masih lebih enak ya? Ya. Itu yang mana tuh? Apa? Ini. Cuman terlepas dari itu, frame aluminiumnya ini bener-bener bikin feel HP-nya berasa mewah. Kalau di sebelah kanan masih sama ya, agak nonjol gitu yang ada tombol power dan volume button. Cuma sekarang SIM tray-nya dia pindah ke bawah ya, yang mana sebelumnya ada di atas. Dan waktu dan tempat dipersilahkan buat netizen komen, yaitu sekarang udah nggak ada micro SD lagi guys. Buat bagian belakangnya sekarang juga ada perubahan ya dia. Jadi menyatu gitu kamera modulnya. Dan banyak yang bilang mirip Z Fold 6. Emang ada mirip sih, tapi nggak sepenuhnya benar. Karena di A56 dia rata ya kamera modulnya. Sedangkan di Fold 6 tiap-tiap lensanya itu dia masih nonjol. Habis itu dia backnya masih glossy ya. Coba gue kasih lihat di tempat yang lebih terang nih. Dan kalau diperhatiin, warna gelapnya lebih kelihatan jiplakan sidik jari nggak sih? Dibanding sama yang warna terang ini. Lanjut kita ke bagian depan yang punya bezel sedikit lebih tipis nih sekarang. Cuma buat dagunya dia masih tebal juga ya. Terus untuk ukuran layarnya sekarang dia 6,7 inch yang lebih gede dikit 0,1. Dan kayak biasa nggak ada screen protector bawaan tuh. Dengan perlindungan Gorilla Glass Victus Plus di depan sama belakang. Terus ada satu yang bikin gue penasaran dan ini komplain gue juga sama si A55, yaitu saat kita pindah lensa ke ultrawide bakal kepotong ya. Kita cobain di A56 kejadian juga apa enggak? 5, 4, 3, 1, kosong. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Coba sekali lagi ya, kita pindah ke wide ya. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, akhirnya udah dibenerin ya guys. Kelihatan nih kagak kepotong. Emang nggak ada animasi langsung mundur sih, tapi paling nggak ada yang nge-freeze kayak di A55 tadi. Oke, next spesifikasi yang kalian langsung lihat di layar aja ya. Paling gua highlight bedanya apa aja sama A55. Yang pertama jelas dari sisi layar tadi dia lebih gede 0,1 inch sama lebih terang 200 nits. Terus buat performance dia pakai Exynos 1580 yang diklaim Samsung itu meningkat sekitar belasan persen. Buat detailnya kalian langsung lihat aja nih di layar sini. Kalau secara Antutu sih dari yang gua tes di A55 kemarin dia dapat di 700 ribuan, dan untuk A56 ini dapat hampir di 900 ribu. Habis itu untuk baterainya masih sama 5000 mAh yang dari tes gua kemarin di A55. Untuk pemakaian kesehariannya itu dapat SOT di 8 jam. Habis itu yang meningkat di sini dari sisi charging sekarang ke 45 watt ya, yang sebelumnya 25. Buat kamera belakangnya masih sama sih, 50 megapiksel main, 12 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel makro. Cuman kamera selfie-nya mencium dari 32 megapiksel ke 12. Yang kalau gua perhatiin di sini secara skin tone sih kayaknya lebih akuratan di A56 ya. Di A55 itu agak kekuningan. Cuman untuk dynamic range sama-sama mantap. Dan udah sih kayaknya itu. Cuman ini daylight ya. Gimana buat low light? Nanti kita tes pas malam. Oh iya, buat fotonya juga sama ya. Secara skin tone lebih akurat di A56 sih. Sedangkan kamera belakangnya agak susah buat dibedain kalau dilihat gini. Buat spek lainnya, HP ini udah 5G, support eSIM, IP67, dan udah nggak ada lagi micro SD. Yang sebenarnya ini gue udah tanyain ya ke orang Samsung ya, buat jawabannya nanti gue spill di belakang. Habis itu out of the box dia udah pakai One UI 7 sama Android 15, dan software supportnya itu sampai 6 tahun loh untuk OS update dan security-nya. Habis itu ada salah satu jualan utama dari A56 ini adalah fitur pintarnya yang dinamain Samsung Awesome Intelligence.
Yang pertama itu dia ada Circle to Search, yang mana fitur ini sebenarnya udah ada di A55 ya. Dan sekarang dia meningkat nih, nggak cuma bisa browsing apa yang kita lingkarin, tapi dia bisa cari lagu sama translate tulisan yang ada di layar. Habis itu ada Object Eraser, yang mana dia buat hapus objek yang simple aja ya. Tapi kalau yang sampai ngegenerate gambar, misalnya tutupin muka pakai tangan gitu, bakal ngaco hasilnya. Yang mana itu cuma bisa di model flagship-nya. Yang ketiga dia ada auto trim yang bisa otomatis bikinin kita short video. Terus ada base face yang mana ini bukan fitur baru sih. Pertama kali dikenalin di Google Pixel. Intinya bisa pilih muka kita yang paling keren. Yang biasanya kadang kita lagi merem lah atau noleh lah, dibikin jadi melek gitu. Keren kan? Keren kan? Habis itu ada AI Select yang mana untuk bagian tertentu yang kita select itu dia bisa menjalankan fungsi tertentu. Misalnya kalau ada gambar bisa otomatis dijadiin wallpaper. Sama kalau kalian sekarang lihat di browsernya Samsung ada icon bintangnya ya. Dan dia itu ada fungsi namanya Read Aloud. Jadi maksudnya dari artikel di website tadi bisa dibacain. Minta maaf usai dikira tunangan dengan Syakir Daulay. Walaupun sayangnya kalau di versi flagshipnya dia kan bisa diringkasin tuh. Kalau ini cuma bisa dibacain aja. Terus ada beberapa fitur yang jatuhnya di One UI 7 sih. Bentar gue lihat contekan dulu. Yang pertama itu sekarang dia ada no bar ya. Habis itu kalau videonya itu kita tahan, dia bakal bisa jadi slow-mo. Habis itu di setting, saat kita search itu tampilannya udah sama kayak di S25 series. Dan masih banyak lagi sih. Yang detailnya kalian nonton aja video khusus gue tentang One UI 7 ini di jadi terus gue baru ketemu kalau mode portraitnya ini di A56 dia ada 2 kalinya loh. Sedangkan di A55 nggak ada pilihannya. Dan menurut gue bikin video portraitnya jadi lebih fleksibel, nggak perlu shoot deket-deket buat dapat foto close up. Berarti guys, sambil kalian lihat kualitas low light antara kedua HP ini, kamera utama, buat kalian yang suka sama liputan hands on kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Gimana? Bagusan mana? Gimana kualitas mic-nya juga? Oke, hampir aja gue kelupaan tentang masalah micro SD yang dibuang. Gue udah sempat tanya orang Samsung, dan katanya kalau mereka ngelihat data internal mereka, secara tren itu, penggunaan micro SD itu udah jarang digunain ya. Dan sebagian dari pengguna malah katanya udah pakai cloud tuh. Plus, katanya kalau pakai memory card itu juga ada resikonya. Misalnya, data korup atau pemrosesannya yang jadi lebih lambat. Nah, gue jadi pengen tanya ke kalian nih. Jadi kalian masih sering pakai micro SD atau enggak sih? Apakah bener nih yang diklaim Samsung kalau trennya itu udah menurun nih, udah nggak banyak yang pakai micro SD? Oke guys, sekarang gue bandingin selfie low light-nya antara si A56 dengan A55, dan tampaknya nggak terlalu beda jauh ya. Cuman di kondisi tertentu gue kedapatan skin tone yang lebih akurat di A56. Habis itu di A56 juga bisa hasilin gambar yang sedikit lebih terang dibanding A55. Selebihnya cukup mirip sih. Dan kalau kalian perhatiin untuk UI kamera app-nya sekarang udah berubah ya di One UI 7 ini. Sekarang dia lebih semua taruh di bawah. Dan menurutku lebih keren aja sih. Oke, kalau kita ngomongin harga, kalau gue lihat dia naik 200.000 dari A55 sebelumnya ya. Mulai dari 6,2 juta sampai 7,2 juta. Cuman untungnya masih ada upgrade storage ya. Jadi kalau kalian beli yang 8 plus 128 dapatnya 8 plus 256. Sama juga kalau kalian beli 8 plus 256 dapatnya 12 plus 256. Tapi ini ada batas waktunya ya. Gua lupa deh, nanti gua cantumin aja mungkin di layar. Terus dia juga ada yang namanya Samsung Reservation Plus. Jadi kalau kalian bayar sekarang 100.000 nanti bisa dapat voucher seharga 300.000 tuh. Lumayan juga. Jadi total-total sebenarnya sama aja sih kayak A55 kemarin. Oh ya, untuk warnanya sendiri dia ada 4 ya. Ada Awesome Pink, Olive, Graphite, sama Light Grey. Kayaknya favorit gua sih yang Olive ya. Atau Awesome Pinknya juga keren sih.